Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Siddiq dari Universitas Surya Kencana dari Fakultas Ilmu Hukum. Di sini saya akan melanjutkan review materi hukum pidana lanjutan yang mana pada pertemuan kedua yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH dan dibantu oleh Bapak Dr. M. Randy Aridayandi SMH. Langsung saja, alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah yang pertama, untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tindak pidana. Kemudian, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana, maka orang yang mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan MVT tersebut, ada pendapat bahwa dapat dijadikan alasan menghapus pidana yang diformilkan, kemudian alasan pemaaf, dan alasan menghapus penuntutan. Adapun percobaan mampu dan tidak mampu, yaitu percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada di percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahaya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Jadi menurut MVT tidak mungkin ada percobaan pada objektifnya yang tidak mampu, yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. MVT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan. Yang pertama yaitu tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana, misalnya meracun dengan air kelapa muda. Kemudian tidak mampu relatif, yaitu bila mana dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada terjadi percobaan. Pemindahan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur pada pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum yang dijatuhi dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati seumur hidup, maka maksimum pidana percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 53 tindak pidana. Selain itu juga ada pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 132, 153 ayat 5 dan 152 ayat 2. Adapun percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang 7 1955 tentang tindak pidana, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang tindak pidana korupsi, dan lain-lainnya. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tindak pidana tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan, dianggap perbuatannya selesai. Adapun contohnya terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang sesuai dengan pasal 103 KUHP. Contohnya seperti memegang narkotika. Dengan memegangnya tersebut
dapat dianggap melakukan perbuatannya dengan selesai, yang perbuatannya selesai. Mungkin cukup sekian review materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikannya pada pertemuan kedua ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.